إن الله وملائكته يصلون على النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallam. Saling mengingatkan antara kita semua adalah yang mulia dan sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya setelah mati. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku seiman, semoga kita dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dilancarkan serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Jadi waktu membaca Al-Quran nih ada tempat bibir ini bergerak pada huruf fa, kemudian ba, mim. Nah, di situ mulut ini bergerak. Selain itu dia tidak boleh seperti a'udzubillahi minasyaiton. Itu bukan begitu. Banyak orang a'udzubillahi minasyaitonir. Dia bilang shad, ihdinas si. Itu tidak ada itu. Salah itu bacaan itu. Nah, jadi selain huruf fa, ba, kemudian fa tadi itu dengan waw, waw. Nah, selain huruf ini, dia bibir ini tidak boleh dia digerak-gerakkan macam-macam. Nah, contoh a'udzubillahi minasy, billah ini dia bergerak. A'udzu ini dia tetap yang atas ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim, bukan syaitan. Jadi yang orang baca syaitanir rajim itu bacaan yang salah. Itu bacaan yang salah. Jadi banyak orang yang mau baca seperti itu. Apalagi qari itu baca seperti itu karena dia tidak paham. Banyak yang salah, tapi kalau kita tegur, dia tidak mau. Karena itu yang saya katakan itu
bukan mayoritas, bahkan semua orang mencari yang namanya kebenaran. Tapi sedikit sekali orang yang bisa menerima kebenaran itu. Persoalannya di situ. Makanya dulu kalau waktu masih dulu ngajar Fatihah itu Anda untuk mengajar orang surat Al-Fatihah, kadang-kadang sampai 6 bulan, 7 bulan, kadang sampai 10 bulan. Ya Fatihah saja, bacaannya saja, itu belum artinya. Cara membaca makhraj huruf. Jadi harf itu di sini. Ini Innallaha la yastahi. Jadi ini jangan digerak-gerakkan. Innallaha la yastahi an yadriba. Ba ini baru dia bergerak. An yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Jadi bukan mirra, rabbihim, salah itu. Min rabbihim, bukan mirra, begitu. Sama dengan Allah, salah. Bukan Allah, bukan begitu. Allah, begitu. Allah, bukan Allah, bukan begitu. Allahu Akbar, bukan Allahu, salah itu. Aduh. Kalau dari segi apa namanya makhraj huruf itu salah itu. Jadi ini tidak bergerak macam-macam. Nah, jadi betul-betul jadi bacaan bahasa Al-Quran ini dari gerakannya, makhrajnya dia santai. Jadi tidak ada susah-susah untuk ya apa namanya belok kiri belok kanan. Itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ini mulutnya repot banget itu. Jadi bukan begitu cara orang baca Al-Quran itu. Itu harus di repot untuk menjadi itu. Jadi padahal bukan pasilan. Nah, itu cara yang salah ini. Tapi mungkin jarang dibahas atau disebut, mungkin begitu, wallahu a'lam. Allah apa itu, cuman banyak orang yang bacaannya begitu, cuman susah kita mau negor itu. Karena orang ditegur itu susah banget itu. Nah, tapi kalau kita saya tegur orang itu ya mungkin bacaan cara begini ini lebih baik dari ini. Ya kita sampaikan seperti itu. Nah, cuman orang mau terima enggak terima ya urusan mereka kan begitu. Nah, jadi kita tidak harus menunggu dia harus menerima, ndak usah itu repot kita ndak pernah direpotkan. Jadi Nabi berpesan balighu anni walau ayatan, sampaikan. Jadi jangan tunggu dia terima atau tidak terima, itu urusannya mereka, asalkan sampaikan oleh kamu sekalian itu ilmu pengetahuan agama ini, ayat Al-Quran ini, walau ayatan, sekalipun satu ayat Al-Quran itu. Sampaikan gitu. Jadi kita tidak menunggu dia terima atau tidak terima. Kalau kamu tidak terima berarti kamu ini goblok. Tidak usah itu masalah lain. Dia nerima, dia terima karena Tuhan buat dua. Kan ada isi surga, ada isi neraka. Jadi jangan kita direpotkan oleh orang lain. Masalah orang mau menerima, mau tidak menerima, kita tidak usah repot dengan itu. Karena itu sudah ada Tuhan di situ yang punya urusan itu. Jadi kita santai saja. Memang Islam seperti itu.
Jadi tidak ada jadi kesibukan, jadi kerepotan untuk macam-macam. Makanya Nabi itu selalu dia santai menyampaikan apa itu. Dan makhraj ini penting. Ya, sama halnya dengan sholat itu dia harus betul-betul agak apa mutmainnah, ada tumakninah yang benar. Jadi ada jeda di situ. Jedanya ya sesuai dengan jeda apa namanya ayat-ayat. Kemudian dari misalnya ada jeda yang sunnah, begitu kita selesai waladhdallin misalnya, ada jeda sedikit baru amin gitu. Nah, kemudian ruku sujud kan ada tumakninah. Nah, jadi tumakninah ini saya sebut dengan ada jeda di situ antara rukun yang satu dengan rukun yang kedua. Nah, pelaksanaannya juga begitu. Jadi sudah ada ketenangan dulu di situ, baru dia pindah ke rukun yang lain. Nah, itu. Jadi semua harus diperhatikan. Gitu. Karena ada sahabat dulu pernah juga apa namanya masuk ke masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Caranya cepat banget itu, kayak sholatnya orang baru belajar itu. Jadi ya ngebut. Jadi sekarang ini sudah jenggotan, sudah pakai jubah, sudah pakai sorban, pakai imamah, tapi masih sholatnya kayak orang baru belajar itu. Artinya semaunya dia dikerjakan itu. Malah Fatihahnya itu kita dengar hanya suara angin saja, dia selesai. Nah, ini bukan sholat kata Nabi itu. Jadi saking cepatnya si sahabat ini, dia begitu salam langsung mau berjabat tangan dengan Rasulullah memberi salam. Nah, langsung memberi salam kepada Rasulullah dan mau berjabat tangan dengan Rasulullah. Rasulullah tidak jawab salamnya. Kamu sholat dulu baru ke sini. Kamu tadi itu tidak pernah sholat. Jadi disuruh ngurangi sholat dulu baru ke sini. Nah, itulah penting namanya dari tumakninah kalau sholat, kemudian bacaan itu makhrajnya yang benar gitu. Nah, itulah cara-cara, jadi harus dilatih itu. Jadi tidak sulit. Malah kalau menggerakkan macam-macam itu, kalau kita diajar menggerakkan macam-macam itu tambah kacau kita itu. Bikin capek. Nah, bikin capek bibir. Ini bibir ini santai dia. Karena bacaan itu ada di lidah di situ.